ketika kita membuka buku petunjuk untuk kita sebagai manusia, yakni Al-Quran, maka dapatilah kita temukan di dalam surat 6, surat Al-An'am ayat 130. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syar jinni wal ins, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yundirunakum liqa'a yawmikum hadha. Qalu syahidna 'ala anfusina wa gharrahumul hayatud dunya wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Yang artinya, wahai para bangsa jin dan manusia, tidakkah telah didatangkan kepada kalian rasul-rasul dari lingkungan kalian sendiri? Mereka telah menceritakan tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka telah menceritakan tentang ayat-ayatku, dan mereka memberikan peringatan kepada kalian tentang hari pembalasan ini. Mereka menjawab dan mereka bersaksi atas diri mereka sendiri. Kemudian kehidupan dunia mengelabui mereka. Mereka bersaksi atas diri mereka sendiri bahwa sesungguhnya mereka ingkar terhadap apa yang telah diinformasikan. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam surat 6 surat Al-An'am ini, ayat 130 tadi memberikan satu peringatan kepada kita, memberikan satu warning, memberikan satu penegasan bahwa kita hidup di dunia ini tidak semena-mena, mempunyai satu tanggung jawab yang besar. Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mengabdikan diri kepadanya. Sebagai pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rahmat, telah memberikan banyak kebutuhan yang dibutuhkan oleh kita. Di dalam surat 51 ayat 56, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada. Telah dijelaskan oleh ayat tadi bahwa pengabdian itu penting. Sebagai bukti kita adalah seorang hamba, baik itu daripada kalangan jin dan manusia, adalah mengakui tentang hal ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan perbuatan hambanya ketika hambanya mengetahui siapa diri mereka, apa tugas mereka, dan untuk apa mereka diciptakan. Allah telah memberikan untuk penjelasan tentang agama, tentang satu bekal untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat nanti, dengan agama yang diberikan oleh Allah kepada para rasulnya, para utusannya, dengan berbagai cara dan mukjizat yang diberikan supaya manusia dan jin sadar bahwa mereka hidup di dunia ini mempunyai nilai yang tinggi di mata Allah. Oleh sebab itu, di dalam surat 6 tadi, surat 6 surat Al-An'am ayat 30 dikatakan, wahai bangsa jin dan manusia, tidakkah aku telah utus kepada kalian rasul-rasulku yang mana mereka telah menjelaskan, telah menceritakan tentang tanda-tanda kebesaranku, tentang ayat-ayatku, baik ayat-ayat yang tertulis di dalam kitab-kitab suci setiap agama tauhid, agama tauhid, agama yang Allah anugerahkan kepada manusia untuk menyembah Tuhan yang satu. Baik itu Yahudi, baik itu Nasrani, baik itu Islam, baik itu agama yang hanif yang dasarnya adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Allah telah jelaskan itu semua di dalam surat-surat atau kitab-kitab agama dengan yang dikatakan ayat-ayat yang tertulis, yang bisa dibaca dan dipahami oleh setiap umat manusia dan bangsanya. Juga Allah ciptakan alam semesta sebagai ayat-ayat Allah. Kemudian diri mereka sendiri juga adalah ayat-ayat dan tanda-tanda kebesaran Allah. Oleh sebab itu, dengan ayat-ayat tersebut Allah memberikan para rasul untuk memberikan peringatan kepada umat manusia bahwa hidup di muka bumi ini adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah supaya mereka hidup selamat baik di dunia ini maupun di dalam kehidupan yang akan datang. Mereka menyaksikan itu semua. Mereka bersaksi bahwa Allah telah mengundang para rasulnya yang menjelaskan tentang ayat-ayat Allah dan telah memberikan
peringatan kepada mereka dan memperingatkan kepada mereka akan balasan yang akan terjadi di hari akhirat nanti, yakni di hari kiamat. Namun yang namanya manusia, yang namanya jin, yang namanya makhluk Allah, terkadang satu saat dia sadar, terkadang satu saat dia lupa. Wa gharrahumul hayatud dunya, mereka ditipu oleh kehidupan hidup di dunia, oleh permainan dunia semata, oleh perhiasan-perhiasan yang melalaikan mereka kepada mengingat Allah, sehingga mereka lalai dan mereka tidak tahu kemana mereka akan kembali. Jika Allah memberikan panggilan terakhir kepada mereka, baru mereka itu mengatakan bahwa telah mereka bersaksi atas apa yang telah dikatakan oleh Allah. Di dalam perjalanan hidup bangsa manusia dan jin, di antara mereka minhumul mu'minun wa aktsaruhumul kafirun. Mereka kebanyakan di antara mereka kafir, ingkar, mereka tidak percaya, bahkan mengkhianati agama Allah. Minhumul mu'minun, hanya sebagian dari mereka yang beriman. Minhumul mu'minun wa aktsaruhumul kafirun. Oleh sebab itu di dalam ayat ini dikatakan wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Mereka bersaksi bahwa diri mereka itu termasuk orang-orang yang ingkar terhadap ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Di dalam khutbah yang singkat ini, di dalam momen masih ada momen Idul Fitri, momen Lebaran, khotib yang dhaif ini sebagaimana manusia biasa, al-insan mahallul khata' wal nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan tempatnya lupa. Oleh sebab itu, secara pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para hadirin apabila di dalam menyampaikan khutbah saya, di dalam pergaulan dengan Anda sekalian di setiap Jumat ketika ada jadwal saya, di dalam penyampaian saya itu ada hal-hal yang kurang berkenan, baik itu dari kata-kata dan penyampaian, yang itu merupakan satu tanda bahwa saya itu adalah orang yang dhaif, orang yang lemah, orang yang banyak keterbatasan. Oleh sebab itu mohon dimaafkan. Tapi ketika ada kebenaran-kebenaran yang Allah berikan yang saya pahami, dengan Rasulullah di dalam hadis dan sunnahnya yang saya pahami, saya sampaikan, ingatlah, wa ma alaina illal balaghul mubin. Tugas kami hanyalah menyampaikan dengan jelas, dan itu tidak untuk siapa-siapa, hanyalah untuk kita sebagai bahan evaluasi diri supaya kita menjadi manusia yang lebih baik, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di dalam momen Idul Fitri ini memberikan satu keyakinan kepada kita bahwa manusia bisa untuk memperbaiki diri. Manusia bisa sadar bahwa dia adalah menjadi khalifatullah dan Abdullah, dan kita akan menjadi orang yang lebih baik dari masa lalu, dan kita akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Semoga Allah menjadikan kita menjadi manusia yang minal aidin wal faizin, menjadi manusia yang kembali kepada kesucian dan menjadi manusia yang berbahagia, baik hidup di muka bumi ini maupun di akhirat nanti, dengan saling memaafkan satu sama lain, saling memaafkan sehingga dosa satu yang lain Allah ampuni dengan berkat pemaafan dan jabatan tangan, dan juga kita bertobat kepada Allah. Semoga amalan-amalan kita yang baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala kehilapan dan kekurangan kita dimaafkan oleh Tuhan yang Maha Pengampun. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim.